jangan sampai begini, kita bangga dengan bela diri dari luar, karate, Betul. taekwondo, sementara silat ditinggalkan, tidak dicintai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kali ini punya banyak jurus kayak dan baru sebulan terpilih sebagai Ketua Umum Kesti TTKKDH ya. Kang Wahyu Nur Jamil. Saya panggil Kang aja ya. Enggak, bebas. Mau nama langsung bebas. Jangan dong, ngeri juga kalau sehat Kang. Alhamdulillah. Saya tadi bilang baru terpilih ya sebulan yang lalu ya di Mubes kelima ya. Kurang dari itu Kurang tanggal 24 Februari. 24 Februari. Iya, kurang dari sebulan. Iya, kurang dari sebulan. Kaget juga, casingnya mudah banget ya. Kang, kenapa tertarik untuk jadi ketua umum Kesti KKDH? Sebetulnya sih dari awal itu memang saya tidak mencalonkan, tetapi dicalonkan. Oh, Gitu. diusung. Diusung. Dan aklamasi kalau saya dengar kan? Ya, aklamasi. Jadi prosesnya panjang lah. Sebetulnya itu tadinya calon itu 2. Calonnya 2, berkembang. Nah, akhirnya 2 minggu sebelum pelaksanaan itu ada hal yang memang untuk menjaga kemaslahatan gitu dari para warga Kesti TKKDH, ya akhirnya saya mendeklarasikan diri lah gitu. Oke, saya maju. Mudah-mudahan ini memang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu posisinya tinggal 2. Saya dengan Kang Ajat. Oh ya. Kang Ajat itu ketua IPSI ya, ketua IPSI provinsi. Nah, cuman pada waktunya berkembang lagi menjadi 4. Karena Kang Ajat tidak hadir. Nah, akhirnya 3 itu dari Lampung, dari ini gitu, yang berujung pada aklamasi gitu. Oh, akhirnya aklamasi. Belum di silent. Nah, Kang Wahyu, Kang, kalau kita lihat latar belakang pelayan abdi negara, Ya. pejabat Pemkot Serang ya, Betul. para dinas. Jarang pejabat yang mau ngurusin yang gini-gini. Enggak ribet tuh nanti. Sebetulnya sih adalah bagian-bagian waktu tertentu yang kita terbentur lah dengan hal yang itu. Cuman memang sekarang ini saya coba meremajakan lah. Meremajakan bahwa struktur itu harus dipakai, bukan ketokohan gitu di dalam organisasi itu. Karena sejatinya organisasi ini kan milik kita semua bersama gitu. Dan karena rasa cinta sebetulnya, karena memang dari kecil saya belajar di Kesti TKKDH itu memang dari kecil. Atlet juga katanya? Ya, atlet dulu. Prestasi yang puncak itu ya saya juara Porkab. Juara Porkab, mendapatkan emas gitu. Nah, keberlanjutan organisasi ini kan memang harus terus berjalan gitu. Nah, seperti beberapa hari kemarin itu memang di hari Sabtu ya saya harus tetap meluangkan waktu untuk melakukan pembinaan dan segala macam. Tetapi ada juga yang saya bagi, ada sekjennya yang jalan gitu. Oh, distribusi. Ya, distribusi tugas lah gitu kan. Nah, hal ini memang kita nikmati saja sebagai sebuah proses juga untuk pembelajaran bagi saya. Karena bagaimanapun juga di usia yang seperti saya ini kan perlu banyak belajar ya dari para pendahulu gitu. Dan disinilah sebetulnya tempat saya belajar dalam berorganisasi gitu. Yang diurusi kan masyarakat. Iya, dan bukan tokoh main-main di dalamnya. Kalau udah bicara silat. Apalagi ini kan se-Indonesia. Se-Indonesia, betul. Dan insya Allah tanggal 25 kita mau mengunjungi Lampung. Oh, roadshow setelah itu berarti roadshow pertama setelah terpilih ya?
Kalau roadshow dari beberapa minggu yang lalu sudah roadshow, tapi ke DPD Sebanten. Sebanten dulu. Ya, nanti insya Allah tanggal 25 ke Lampung. Sehabis Lebaran, masih menunggu konfirmasi tanggal dari sana, itu kita ke Jateng. Wow. Gitu, dari Jateng ke Riau, gitu. Sebetulnya silat itu kan sangat bahkan identik dengan kalau kita bicara Banten ya. Orang tahu soal silat, debu segala macam. Dan salah satunya ada silat. Nah, kalau saya melihat bahwa saya mengalami bagaimana silat berkembang di masyarakat waktu itu, Kang. Saya masih kecil ya. Sekarang saya nggak melihat itu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa karena mungkin saya melihatnya bahwa ini soal perkembangan zaman begitu ya. Tantangannya bagaimana anak muda sekarang lebih melihat hal yang lebih keluar. Nah, bagaimana para pelaku pencak silat membumingkan kembali ini sebagai jati diri bangsa tuh terutama. Ya, ya betul. Apalagi Banten itu kan terkenal ya dengan kulturnya, yang jawara ya. Jawaranya gitu. Memang ini sebetulnya menjadi PR bersama sebetulnya dari para pemangku kepentingan yang memang bergerak atau mencintai seni budaya khususnya silat. Kalau kita ingat dulu itu hiruk pikuknya ramai kan, ramai sekali gitu. Bahkan kalau hari Minggu lari sore itu bisa ketemu dengan beberapa perguruan-perguruan lain. Betul, kendang tuh udah kedengeran tuh kalau udah Sabtu malam tuh. Gitu. Apalagi kalau udah malam Minggu tuh, itu udah sampai jam 2 gitu ya latihan itu. Sekarang ini memang agak meredup nih. Kalau dulu saya melihat dari sisi IPSI-nya juga aktif gitu dalam melakukan pembinaan. Entah sebelum karena memang ini ada pandemi, tapi memang sebelumnya juga agak redup saya lihat. Iya, agak redup gitu. Padahal bagi kami nih yang ada di organisasi ini menjadi sebuah kewajiban dalam melanjutkan warisan ini untuk diberikan atau disampaikan kepada generasi penerus. Nah, sekarang bagaimana TTK-KDH ini supaya bisa menjadi bagian siar itu. Nah, hari Minggu yang lalu, kemarin ini kami di Tangerang itu mengadakan festival seni tari di Cisoka. Gitu. Ini bagian kecil internal kita gitu. Nah, menghidupkan kembali lah begitu ya. Iya, menghidupkan kembali gitu. Nah, kenapa? Ini sebetulnya lebih kepada oke lah, kalau yang kita sifatnya ramai-ramai udah memungkinkan, oke lah kita sekarang kita coba dulu nih. Ada usul dari Tangerang berinisiatif gitu ya, kita menggerakkan hanya sebatas pada anggota kita. Dan itu alhamdulillah tanggapannya luar biasa, bagus gitu kan. Walaupun ini murni tidak didukung oleh pemerintah. Jadi ini hanya sekedar internal organisasi kita. Dari cabang ke cabang dipertandingkan gitu. Nah, tetapi poinnya ini banyak. Kita bisa melihat kemampuan para anggota kita dari yang memang sudah siap ditampilkan. Ketika nanti daerah itu membutuhkan atau bahkan pusat, itu kita sudah punya siap talenta-talenta yang bisa kita dorong gitu untuk mengikuti event-event yang memang diadakan di tataran pemerintah. Nah, inilah bagian dari upaya-upaya kami. Nah, bahkan saya pun juga berpikiran kalau dulu TTK-KDH itu mengadakan pertandingan antar perguruan. Jadi ada piala bergilir ya. Dan ini perlu digaungkan kembali. Gitu. Tidak ada rencana ke sana? Ada. Memang itu menjadi program kita, cuman ini kan pandemi. Nih. Kita sedang mencari formatnya apakah. Gak mungkin kan tanding virtual. Iya, kalau seni tari itu memungkinkan. Ya. Tetapi beda lah, auranya beda gitu ya. Nah, bagaimana formatnya gitu kan supaya kita ini minimal memberikan contoh gitu ya bahwa masih ada yang menginginkan bagaimana di masyarakat ini silat itu diberikan tempat gitu. Tidak hanya dari seni laga, tapi juga seni tari atau bahkan festival-festival yang memang menjadi kebudayaan kita, keunikan dari organisasi kita sendiri. Seperti kalau di KSITKDH itu ada urutan.
ada keceran gitu ya. Terus ada juga pertalekan gitu. Nah ini kita gaungkan kembali gitu. Nah inilah bentuk kepedulian kita sebetulnya. Bagaimana cara kita bisa menggaungkan kembali seni budaya yang memang menjadi ciri khas bangsa kita. Bukan hanya Banten kan sebetulnya silat ini. Betul. Tapi nah kalau kita bicara tentang pemerintah daerah, tentu bicara tentang perhatian ya. Betul. Sejauh ini Kang Wahyu melihatnya seperti apa? Apalagi kan di dalam pemerintahan nih, dari mulai Banten termasuk pemerintah daerah. Kalau sekarang banyak pejabat yang juga menjadi ketua atau pembina bahkan ya, termasuk Pak Saprudin, ya. Nah, tentu ini menjadi salah satu warna yang mudah-mudahan sih menggaungkan kembali. Nah, tapi secara umum seperti apa perhatian pemerintah daerah dalam hal ini kita bicara Banten terhadap termasuk pencaksilat? Ya. Kalau Banten sebetulnya kalau saya melihat dari beberapa sisi ya. Contoh kalau dari sisi IPSI itu kan mendapatkan ada hibah dari dari Provinsi Banten gitu ya, khusus IPSI Bantennya ya. Juga Kota Serang yang saya tahu juga mendapatkan hibah kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, itu juga mendapatkan. Nah, sebetulnya adalah perhatian dari pemerintah ini ada gitu ya. Cuman memang tidak secara khusus gitu. Tidak secara khusus. Nah, kalau mau itu kan muatan lokal kita, mulok kita. Nah, bagaimana ini bisa masuk ke sekolah-sekolah? Nah, ini kan yang harus digaungkan nih. Betul. Jangan berpikiran bahwa karena saya di organisasi KSITaya KDH, ini harus Cimande. Enggak. Silakan mau apa saja. Jangan sampai begini, kita bangga dengan bela diri dari luar, karate, taekwondo. Sementara silat ditinggalkan, tidak dicintai gitu. Wah, ada yang lebih parah. Anak sekarang lebih kenal Among Us ketimbang silat. Iya, betul. Sebetulnya perhatiannya ada, tapi tidak terlalu besar. Dan harapan saya, siapapun pejabatnya kelak gitu ya, atau bahkan yang sekarang sedang menjabat, jangan dilupakan bahwa inilah identitas kita. Betul. Gitu. Support itu, gitu. Kalaupun tidak dengan adanya event-event, tapi bantu secara organisasi mereka dalam mengembangkan melalui dana-dana hibah gitu. Tidak besar lah, kalau saya kira tidak besar. Nah, yang kedua, bagaimana pelatih-pelatih itu bisa terakomodir? Ya, sekarang pelatih-pelatih. Sekarang posisinya gimana tuh pelatih-pelatihnya? Ya, sekarang swadaya. Swadaya. Kalau dulu zaman saya kan ketika saya latihan itu sempat mengalami bahwa kita membayarnya itu kan rokok dengan kopi. Waktu saya kecil tuh. Yeah. Rokok dengan kopi bareng gitu kan, banyak kan gitu. Nah, bagaimana ini bisa menjadi resmi gitu ya, terstruktur. Kalau RT RW sudah ada kan mungkin, petugas marbot ada gitu. Nah, bagaimana pelatih ini yang tentu dengan mekanisme tersendiri, dengan seleksi tersendiri dari beberapa perguruan, yuk coba ini kita naikkan derajatnya. Gitu ya, kita berikan gaji lah, kita berikan gaji atau tunjangan ataupun insentif lah gitu. Silakan itu dikemas aturannya seperti apa gitu. Karena kalau pelatihnya sendiri juga untuk makan aja sulit, bagaimana dia bisa melatih? Dan jurus bisa berubah nanti. Iya. Jadi kalau bahasa di kami itu guyonannya, kalau kita punya seni golempangan, jadi jangan golempangan, gemblongnya nggak ada gitu. Gitu, gemblongnya nggak ada. Nah, sebetulnya ini juga menjadi salah satu program yang khusus menjadi visi saya gitu di KSITaya KDH. Wow, tugas berat. Nah, kalau kita bicara Kota Serang ya, kan kalau lihat visi misinya kota peradaban Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Artinya kita bicara budaya, saya pikir masuk dalam konteks itu. Betul, misalnya. Betul. Nah, di Kota Serang banyak tuh guru-guru silatnya. Banyak. Dan kalau kita kumpulkan mungkin jumlahnya cukup besar ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kemudian dihidupkan kan juga menjadi menurut saya tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah keunikan yang mampu menjadi daya tarik daerah kan. Iya, betul. Dan sementara ini kondisinya seperti apa sih kan?
Ya selama ini memang nggak ada perhatian itu, memang nggak ada. Masing-masing saja. Iya, jadi masing-masing bagaimana perguruan itu mungkin di tataran perguruannya juga mungkin tidak menjadi hal yang khusus gitu untuk memperhatikan pelatih. Mungkin ya, mungkin. Karena yang seperti saya pelajari di TTK KDH, pelatih itu ada yang memang dia secara resmi gitu ya diberikan, misalkan gini, melatih di SMP mana, seperti di Tangerang tuh di Masuk ke sekolah ya. masuk ke sekolah. Nah, itu kan resmi tuh. Tapi yang sifatnya pelatih-pelatih yang hidup di masyarakat gitu ya. Padahal entry point-nya tuh di situ. Di situ. Mereka tuh gerbang pertamanya kan gitu. Yaitu tidak ada bagaimana kebaikannya para anggota saja gitu. Dibuat mekanismenya. Nah, kalau berbicara dengan kembali kepada visi daerah di Kota Serang gitu ya. Budaya ini kan luas. Betul. Ya. Tetapi bukan hal yang sulit ketika ini bisa terfokuskan. Mungkin kalau dari sisi saya berbicara masalah persilatan karena saya duduk di situ. Tapi di sisi lain juga ada kesenian-kesenian lain ya, budaya-budaya lain gitu ya. Tetapi kalau pemerintah menginginkan seperti di Kesti TTK KDH itu kita punya lembaga kepelatihan yang baru dibentuk. Oh, khusus untuk melahirkan pelatih. Iya, untuk melahirkan pelatih yang terscreening dia dengan sendirinya. Gitu. Jadi tingkatan pelatih itu dari mulai kota, kabupaten, provinsi itu ada. Walaupun yang punya wilayah itu kota kabupaten, tapi kita taruh nih gitu. Nah, kalau pemerintah itu ada keberpihakan, sebetulnya kan bisa melalui insentif kah, atau ketika perguruan itu mengajukan dana hibah itu menjadi include di dalamnya, menjadi pengelolaan dari perguruan itu sendiri. Sebetulnya tinggal mau atau tidak, tinggal begitu. Goodwill, soal goodwill. Iya. Nah, tetapi yang harus diingat juga begini, khusus Kota Serang kan kapasitas keuangannya juga tidak terlalu besar gitu ya. Nah, tinggal dari insentif yang diberikan itu apa sih impactnya untuk masyarakat gitu. Jangan sampai begini seperti makan gaji buta juga pelatih gitu kan. Yang bergerak melatih di bidang seni budaya khususnya silat diberikan insentif misalkan per 3 bulan gitu ya. Tetapi sebetulnya dia tidak terakreditasi di perguruannya sendiri gitu. Jadi memang harus ada edukasi juga kepada para perguruan-perguruannya gitu. Nah, makanya kami ini di KSTKDH sekarang bertransformasi. Kita membentuk beberapa lembaga, kembalikan kepada kitohnya, dan lembaga kepelatihan ini khususnya kita sudah merumuskan tuh apa yang dibakukan untuk para anggota, kriteria pelatih itu seperti apa gitu, yang menjadi tingkatan silabus kepelatihan itu bagaimana gitu. Nah, itu yang sedang kita rumuskan di KSTK KDH, sehingga ketika nanti kita bisa memperjuangkan itu menjadi bagian mulok di tiap-tiap SD SMP di Kota Serang khususnya, yaitu kita tinggal memberikan saja kepada mereka, ini loh, ini silabusnya, ini pelatihnya gitu ya. Dan saya melihat dua sisi nih kan soal pencaksilat yang punya nilai strategis. Pertama tentu prestasi ya, atlet gitu kan, menciptakan atlet. Sisi kedua adalah potensi pariwisata. Kalau kita lihat misalnya di kita punya Banten Lama, itu kan orang sudah tahu lah kalau bicara Banten, Kota Serang, maka Banten Lama yang terilustrasi pertama Nah, ketika kita ke Banten Lama kan yang kita sekarang yang ditunjukkan adalah bangunannya begini ya. Tapi tidak ada ornamen lain di situ. Kalau kita lihat ke Bali misalnya ya. Di sana ada tari Bali sih. Nah, saya kan membayangkan tuh kalau ke sana ke Banten Lama ada festival silat, ada apa. Nah, mungkin nggak itu? Kalau saya lihat di perencanaannya itu ada tuh kan. Tempat festival. Ya mungkin nanti festivalnya tidak hanya silat. Ya kita sama-sama doakan saja gitu, bahwa memang ini peruntukannya untuk meningkatkan atau menjaring para pelaku yang memang bergerak di bidang seni budaya, yang bisa impactnya itu menarik wisatawan. Gitu. Ada dampak ekonomi juga. Iya, tinggal pemerintah fokus ke situ gitu. Contoh begini, kalau berbicara di luar ketua umum KSTK KDH nih,
Di bagian sisi lain kan saya sebagai Iya. kepala dinas. Kalau Kakang ingat, di Gedung Juang itu kita melakukan revitalisasi. Di belakang Gedung Juangnya itu kita buat tempat untuk para seniman, ya, juga para pelaku ya seni budaya lah, termasuk seniman di situ, pekerja seni, ya, untuk melakukan pentasnya, mau itu teater, mau itu silat, ya, mau itu debus, atau mau itu band atau apa, ada ruang bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri, gitu, ya, sehingga itu diberikan oleh pemerintah, difasilitasi, gitu ya, yang kedepannya pertunjukan itu bisa kita jual, Yes. gitu. Bisa kita jual. Di sini ada Gedung Juang yang di dalamnya itu mengangkat nilai-nilai sejarah, ya. Tetapi di event-event tertentu itu menjadi destinasi wisata, gitu. Iya. Kemana itu nanti lari uangnya? Ya kita programkan, gitu. Kita programkan. Selain menambah PAD, juga kita bisa mengakomodir para pelaku-pelaku, gitu. Di situ, di dalam itu, gitu. Betul. Dan ini bukan tidak mungkin. Yang penting menurut saya begini, tinggal pemerintah itu mau atau tidak. Tinggal begitu, gitu. Bahwa banyak persoalan, iya. Tetapi ini bukan hal yang besar, gitu. Ini hal yang kecil, yang simpel, yang tinggal diprogramkan per tahun menjadi destinasi wisata. Tinggal itu aja. Nggak besar kok. Saya kira nggak besar. Dan kalau kita lihat, ini sekilas dulu ya yang saya alami. Ketika malam minggu tuh abis isya lah gitu ya, kendang udah bunyi tuh, orang istilahnya gembrung kan, orang udah kumpul, terus pedagang sudah kumpul. Pertama dulu sih jadi hiburan rakyat kan ya. Betul. Dan apa namanya, ruang banyak hal sih yang positif. Pertama, ruang komunikasi sosial terbentuk. Sekarang bayangkan, wajar masyarakat individualis begitu ya akhirnya, karena tidak ada ruang yang menyatukan mereka. Nah, saya lihat Pancasila punya potensi itu. Nah, nanti kita akan bedah itu dari sesi berikutnya, kan? Kita jeda dulu sebentar. Baik, kembali lagi dengan saya Yadi Jayasantika, masih bersama Ketua Umum TT KKDH Kang Wahyu Nur Jamil. Agak panjang, Kang. Menarik perbincangan. Saya pikir ada tadi yang kita bahas terkait dengan potensi ekonomi, pariwisata, dan saya tertarik dengan bahwa Pancasila punya magnet untuk menarik kembali masyarakat, termasuk generasi muda ya. Istilahnya untuk kembali ke ajeng begitu ya, di rumah sendiri. Ketika sekarang kalau kita lihat game lah, macam-macam lah begitu ya. Sementara kita punya sebuah seni begitu ya, namanya pencak silat, yang punya, katakan, yang berprestasi silahkan, ada jalurnya kan begitu ya. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu begitu ya, sehingga ada sebuah ruang komunikasi antar masyarakat, dan saya melihatnya lewat Pancasila. Karena disinilah kemudian orang tidak lagi melihat kota dan desa, ya kan? Betul. Bahwa ini identitas semuanya. Nah, terbayangkan kan bahwa Pancasilat, saya sih melihatnya kalau menyimpul sekarang ini kayak dianaktirikan sebetulnya kalau saya simpulkan kan. Padahal kalau kita lihat dari sekat-sekat yang ada, kita hanya butuh ruang
untuk sama-sama ada di situ, kemudian menjadi sebuah wahana yang kalau saya misalnya, malam ini saya mau ke Gedung Juang gitu ya, mau nonton silat, dan banyak juga orang tua yang sudah lama mungkin. Nah, gimana tuh? Itu mungkin nggak sih itu? Sangat mungkin, Kang. Tinggal begini, kalau kita berbicara apakah ini mungkin atau tidak menjadi interaksi sosial masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, sangat mungkin. Tinggal begini sebetulnya, tinggal ruangan itu diberikan, ruang-ruang itu diberikan. Artinya begini, kalau saya berbicara ruang itu adalah waktu dan tempat, gitu ya. Karena begini, ini kembali ke Kasitaya KDH, nilai-nilai yang ada di Kasitaya KDH. Kita sebelum masuk ke Cimande Kasitaya KDH itu kita ditalek. Talek tuh sumpah ya, disumpah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Terus bagaimana kita ada sisi ketauhidan gitu ya di situnya. Bagaimana kita tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh mabok, tidak boleh minum, tidak boleh judi ya. 5M tuh, madon gitu ya. Main perempuan gitu ya. Bahkan sampai tidak boleh melawan guru. Nah, itu kan sebetulnya karakter kita nih. Ya, sebagai budaya kita nih di timur nih, itu karakter kita. Selain karakter, itu adalah nilai-nilai saripati dari sisi agama kita nih, Islam gitu ya. Nah, ketika ini diberikan ruang ya untuk para anak-anak generasi sekarang nih, dari yang mulai kecil gitu ya sampai ke umuran 15 tahun, itu secara otomatis akan membentuk kepribadian mereka gitu. Selain dari itu, karakter kita setelah terbentuk itu muncul rasa cinta gitu ya, muncul rasa cinta dari mereka gitu. Tinggal pemerintah itu berikan ruang itu agar ketika mereka berlatih ya, kan sekarang ini kan banyaknya gini, latihan pentasnya enggak gitu, berikan fasilitasi itu. Gak usah jauh-jauh lah ya, gak usah jauh-jauh. Kalau di Gedung Juang itu teroptimalkan ya, bagaimana itu menjadi tempat interaksi publik ya, interaksi sosialnya, menjadi tempat hiburannya masyarakat gitu ya, yang dikelola dengan baik, itu menjadi hiruk pikuknya Kota Serang gitu. Dan masyarakat sekarang ini kan seperti, apalagi kalau pandemi begini kan seperti kehilangan. Bingung. Mau apa gitu ya. Tetapi ke depan ini harus diperjuangkan. Harus dipersiapkan. Apakah cukup dengan Gedung Juang? Tidak. Gitu. Harus ada ruang-ruang publik yang memang itu difasilitasi oleh pemerintah. Tidak hanya sebetulnya gini, tidak hanya untuk silat lah. Silakan apa saja pemerintah itu. Tetapi kalau kita berbicara silat, minimal itu bisa dipertontonkan bagaimana warisan para leluhur kita. Gitu. Sehingga muncul rasa cinta ya kepada karakter bangsanya gitu, karakter bangsanya yang impactnya ketika itu dipertontonkan menjadi tempat interaksi publik. Di situ gitu. Saya sebagai orang Banten yang katanya tanah Jawara, jarang lihat orang pakai baju silat, malah banyak nontonnya di TV. Kalau dulu kan banyak momen yang dikemas sebagai pesta rakyat gitu ya. Kalau kita ingat Agustusan tuh, kalau mau upacara kan jalan dulu tuh ya, kampung mana ada yang pakai silat segala macam, kebanyakan silat, gendang segala macam. Itu kan sudah tidak terlihat. Padahal di situ salah satu distribusi komunikasi pemerintah dengan masyarakat dengan masyarakat, kita kehilangan. Nah kan, kalau kita sejak menjabat sebagai ketua umum, sudah ada komunikasi dengan entah gubernur atau kepala daerah. Alhamdulillah kalau dengan Wagub, karena memang waktu acara hadir gitu ya, walaupun dia secara jumit gitu, itu hadir. Dan beberapa waktu yang lalu kita bersilaturahmi juga ke Pak Heldi, Wali Kota Cilegon. Gitu. Dan insya Allah nanti dalam waktu yang dekat ini kita roadshow juga lah kepada para wali kota atau bupati se-Banten gitu ya. Tentu ada maksud dan tujuan kan. Gitu. Nah, yang kami inginkan, bolehlah kita saat itu berbicara dengan pemimpin kita itu dalam rangka Kasitaya KDH-nya ya, secara khusus ya.
Tetapi secara umumnya saya ingin memantik gitu bahwa ini seni budaya pencak silat ini gitu ya. Ini masih hidup, Masih tapi ada. kembang kempes gitu ya, kembang kempis gitu. Hidup segan mati tak mau gitu. Nah, meminta kepada pemerintah agar coba ini kalau orang ini disuntik lah gitu ya. Disuntik, dibuatkan beberapa program-program di tiap-tiap daerah. Nah, kalaupun nanti misalkan program itu dalam bentuk festival keceran ya di TTK KDH atau festival urutan ya di KSITA KDH gitu ya. Itu jangan dijadikan persoalan bahwa ini dikup oleh enggak gitu. Tetapi ini menjadi bagian bagaimana pemerintah itu hadir ketika ada pegiat-pegiat ya seni budaya khususnya pencaksilat itu dalam memasyarakatkan, mempopulerkan kembali serta menyentuh lapisan masyarakat untuk mengenal kembali karakter bangsanya bahwa kita nih punya nih. Kita punya pencaksilat ini sebagai warisan bangsa kita gitu ya, yang sudah terkenal dari dulu gitu ya. Yang nanti pada akhirnya adalah setiap lapisan masyarakat itu setelah mengenal dan mereka mengetahui adanya itu gitu ya, bagaimana silat ini bisa lebih berkembang nanti di masyarakat gitu. Semua terlibat. Iya gitu. Selain itu, pada pokoknya adalah peguruan-peguruan yang ada ini itu bisa hidup kembali. Betul. Gitu. Sayang, waktu saya kecil itu luar biasa lah hiruk pikuknya itu. TTK KDH, Macan Guling, Setia Hati, Haji Salam gitu ya. Merpati Putih gitu ya. Bahkan dulu orang tua saya itu saking cintanya kepada para atlet itu latihannya di rumah tuh. Disiapin matras, disiapin body protector segala macam gitu ya. Ya gabungan dari peguruan-peguruan. Ya tadi itulah. Kita tidak mengenal batas bahwa kita baju putih, kita baju hijau, tetapi kita bergerak di bidang yang sama dan kita bertukar pikiran di situ. Oh, Anda punya jurus ini. Oh, kalau di TTKKD nggak ada jurus, adanya kelid. Gitu, adanya kelid. Dan ini kan tadi tuh bagian menjadi interaksi. Oh, nggak ada tawaran antar kampung karena di situ tercurahkan. Iya. Oh, saudara tuh itu mah karena gitu. Satu arena kan gitu ya. Ya, luar biasa lah, Kang. Kalau menurut saya ini program yang harus dimulai sebetulnya. Tidak mahal, insya Allah tidak mahal kok. Untuk menggelar itu, untuk mendekatkan itu, untuk menggaungkan itu kepada masyarakat tidak mahal. Betul. Apalagi kalau sudah berlangsung, pasti setiap pergerakan tuh selalu ada spontanitas kan ya. Yeah. Nah itu biasanya tuh kalau spontanitas sudah berjalan kan sudah nggak perlu lagi pikir apa-apa kan ya. Iya. Pasti berjalan. Nah sekarang begini, IPSI. Kalau IPSI itu kita berandai bahwa ini pandemi selesai, ya. Dalam 1 tahun. Jangan berandai ya, berdoa. Amin. Ya, mohon maaf. Harapan bahwa pandemi ini berakhir dalam 1 tahun. IPSI itu menggelar 2 event saja, seni laganya, seni tarinya, gitu, ya. Nanti dari sisi pemerintah nih, ya itu kan organisasi silatnya. Nanti dari sisi pemerintah ada porkabnya gitu ya, porseni ya, Porseni. sekarang gitu ya, P2LSNA sekarang saya nggak paham. pada tingkatan kabupaten kota ya, yang nanti itu disaring, dipertandingkan lagi di provinsi ya. Kalau dulu kan kejurda tuh ya, nanti setelah dari provinsi ketemu yang terbaik itu ada event kejurdanya. Betul. Baru platnasnya gitu kan, gitu. Tidak mahal kok. Dan saya tidak mahal. Sekarang kalau bicara tentang katakan atlet ya, saya jarang sekali kalau bicara tentang masalah orang Banten, orang Serang, saya jarang mendengar ya. Iya. Itu kan juga bukti bahwa bagaimana posisi pencaksilat di rumahnya sendiri kan. Dan Betul. Ini menjadi tanggung jawab Kang Wahyu sebagai salah satu pelaku. Ya, insya Allah. Makanya tadi tuh kita sekarang di KSITA itu membentuk 4 lembaga kan. Ada lembaga dakwah karena kitohnya yang kita kembalikan ke situ. Insya Allah nanti beberapa pekan ke depan kita akan membuka binaan KSITA KDH dalam bidang tahfidz gitu ya. Yang kedua lembaga pemberdayaan perempuan gitu ya. Bagaimana perempuan itu bisa mengaktualisasikan dirinya di seni budaya pencaksilat gitu.
Nah, kalau perempuannya ini anaknya juga kan pasti terdidik tuh gitu, karena lebih dekat kan biasanya. Nah, yang ketiga adalah kita kuatkan lembaga kepelatihan. Jadi kalau berbicara siapa nih yang mau kita kirimkan, oh TKD siap. Coba perguruan lain ada nggak? Oh ada, ayo silakan dipertandingkan, gitu ya. Silakan ini diseleksi gitu. Tapi kita sudah punya amunisi. Jadi kalau ketika perang itu nggak nunggu perang baru cari amunisi udah siap gitu. Yang keempat adalah lembaga ekonomi. Nah, alhamdulillah tahadus binikmat, kemarin saya berijtihad bagaimana saya coba mengembangkan kegiatan ekonomi para anggota. Ya. Alhamdulillah ini ditangkap dengan baik oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Ya. Itu akan bekerja sama untuk sekarang ini kartu tanda anggota Kestil TKKDH itu di branding oleh Bank Syariah Indonesia juga sebagai kartu ATM. Oh. Gitu. Nah, yang kedua, setelah terdaftar gitu ya, kan kita juga harus mengedukasi nih para anggota kita. Betul. Ya, nabung gitu kan. Yang kedua, kita harus bisa memprioritaskan untuk kegiatan ekonomi yang ada di anggota kita. Bayangkan anggota kita itu dari yang dagang cilor ya sampai pengusaha kelas besar itu ada. Gitu. Nah, ini kita berbicara kelas besar tuh sudah bukan mainannya lah. Betul. Tapi yang ada di tataran bawah, pedagang cilor, pedagang buah, gitu ya. Kaki lima. Gitu. Nah, ini kita edukasi untuk mendapatkan kur, gitu. Tapi memang nilainya saya batasi, karena di situ ada tanggung jawab kan, ada kewajiban bagi mereka gitu. Nah, ini kita push untuk memperbaiki ekonomi mereka gitu. Banyaklah anggota kita nih yang bisa kita dorong gitu. Dan alhamdulillah insya Allah nanti di Pontang itu bahkan itu dia mengemasnya itu dalam hal persampahan. Jadi magotnya itu dijual menjadi pupuk. Magotnya juga kita buat untuk pakan ternak gitu ya. Tepungnya kita jual ke salah satu industri pakan gitu ya. Yang itu menjadi mainannya DPD kita gitu. Untuk apa sih? Supaya ketika kan gini, jalannya organisasi itu ya banyaknya itu karena memang faktor ekonomi. Gitu ya. Organisasi itu nggak akan jalan kalau ekonominya nggak jalan. Salah satunya itu. Gitu. Jadi ini kita sadari ini, maka ini kita push nih. Kita push. Nah, terus selain itu juga bagaimana caranya kita supaya bisa menampilkan tanggungan hidup ketika terjadi kecelakaan. Maka kemarin saya menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, yuk kita bareng-bareng buatkan MOU-nya. Gitu. Supaya nanti ketika mereka dalam perjalanan untuk melatih kah atau ada acara apakah atau satgas lagi jaga, ketika umur kan gak ada yang tahu. Betul. Itu mendapatkan nilai manfaat dengan mengikuti itu. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Contoh di Pandeglang ada 34 kabupaten kota kecamatan ya. Yang itu tidak mungkin kalau orang sudah ikut ya menjadi anggota KDH terus dia mendapatkan kartu ATM, mendapatkan buku tabungan sebagai kartu anggota juga ikut BPJS. Tidak mungkin dari Cibaliung misalkan gitu ya, dari Pulau Sari yang jauh-jauh itu datang ke sekretariatnya untuk cuman ngasihin uang. Maka kita edukasi. Kemarin saya di BPJS kita minta edukasi anggota kita dalam menarik itu. Gitu. Dalam menarik itu. Yang saya khawatirkan adalah jangan kita sekedar MOU dengan BSI, MOU dengan BPJS, tapi nggak ada keberlanjutan, cuman seremonial aja. Sementara nilai manfaatnya besar gitu. Saya menginginkan bahwa ke depan organisasi Kestil TKKDH itu terpola dengan sangat profesional. Semuanya terstruktur. Sedikit-sedikit nilai-nilai modernisasi itu masuk gitu ke dalam organisasi yang sebelumnya bersifat sangat kultural gitu, tanpa menghilangkan identitasnya begitu. Nah, inilah yang sedang kita susun gitu. Makanya doakan dari para pemirsa nanti dan juga warga Kestil KDH agar program ini bisa berjalan dengan baik gitu.
Alhamdulillah Kang, sampai pada detik ini ya mungkin juga ini ya, saya coba day by day lah ya. Yeah. Apalagi yang saya harus lakukan untuk anggota saya gitu ya. Oh, kita sudah punya SK Kemenhumkam. Oh, kita sudah punya ADART. Bagaimana ini caranya supaya penyelenggara pemerintah mampu bekerja sama dengan organisasi kita gitu. Dan organisasi memang serayaka menjadi roda penggerak begitu ya bagi Betul, anggotanya. betul. Apalagi kalau situasi begini, gotong royong itu sangat penting kan ya. Iya, jangan sampai begini, organisasi ini dipilih ketuanya cuma duduk, terus tiba-tiba nanti diminta untuk demo kah, untuk apakah. Nah, itu udah ketika jadi sisi prestasinya yang terlupakan. Betul. Dipakainya pada saat momen tertentu aja, politik kah, apakah gitu. Yeah. Sementara jati diri dari kulturnya itu yang ditinggalkan gitu. Ya. Padahal itulah sebetulnya marwah kenapa KSTKDH itu ada gitu. Ya. Ini menarik perbincangan dan saya sampai diem. Tapi banyak kalau yang dari ketua persilatan lalu jadi ke politik kan. Ya. Itu Itu takdir ya. Itu takdir dan ya ke depan mungkin jalan menuju ke situ mungkin ada gitu ya, mungkin tidak, tapi posisi pada saat ini adalah bahwa bagaimana program-program setelah saya terpilih ini bisa berjalan dan semua para anggota itu bisa paham gitu ya, bahwa oh ini ada iuran ini bukan untuk organisasi bukan, tapi untuk Anda sendiri gitu. Oh ini ada oh kita harus edukasi nih, jangan sampai kamu dikasih tapi untuk konsumtif gitu. Kamu harus usaha di sini gitu. Tapi Kang Wahyu terlepas dari bahwa saya yakin niat Kang Wahyu terhadap organisasi itu besar. Tapi dalam kehidupan sekarang yang serba terbuka, bahwa tuduhan politik selalu ada. Pasti. Itu juga terjadi. Pasti. Semakin dituduh, ya itu saya anggap sebagai doa. Ya. Iya, yang kalau menuduh aja. Oke, Kang Wahyu, perbincangan menarik dan sudah terasa hampir 1 jam. 1 jam ya. Dan saya tahu Kang Wahyu ada agenda selanjutnya dari malam-malam menyempatkan diri ke sini. Terima kasih banyak. Sukses buat TTKKDH-nya. Amin. Mudah-mudahan programnya berjalan. Amin. Dan saya bisa melihat nanti di inisiasi TTKDH bisa lihat orang yang pencak silat gitu kan. Yang saya sampaikan tadi dan terrealisasi, dan soal kedepannya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi lah gitu. Ya. Salam. Dan saya mohon doanya dari semua lah, dari Kakang, dari semua lah. Karena memang TTKKDH ini bukan organisasi kecil. Dan Di Banten jumlahnya berapa anggotanya? banyak. Kalau secara pastinya itu kota kabupaten ini baru kita data ulang nih. Baru kita data ulang karena kan terkait dengan program yang ada di Bank Syariah Indonesia juga BPJS gitu ya. Tertib administrasi. Tetapi itu saya perkirakan Kang, itu tidak kurang dari mungkin sekitar 500 sampai 600 ribu lah gitu. Kalaupun se-Indonesia basisnya yang saya pernah dengar itu dari para pendahulu-pendahulu itu kurang lebih sekitar 6 juta. Wow. Gitu. Nah, tinggal aktif atau tidak aktif gitu kan. Terus masih menggelorakan atau tidak, nah itu yang sekarang coba kita upayakan kembali gitu ya. Ya saya mohon doanya lah, tidak mudah menjadi sosok ketua ini, tidak mudah. Pertanggungjawabannya pasti dunia akhirat gitu. Salah-salah sedikit kita nih. Karena kan pemimpin itu kelas kecil maupun kelas besar sama-sama diminta pertanggungjawaban gitu ya. Oleh karena itu saya menghimbau juga, bahkan tadi pagi saya menghimbau, jangan lihat saya sebagai ketua umumnya, karena pasti ada kekurangan gitu. Tetapi lihat marwah organisasinya, maka Anda akan lebih mencintai itu gitu. Kalau saya mungkin besok bisa membuat kesalahan, kalau saya mungkin besok juga sudah, namanya takdir kita nggak tahu gitu ya. Tetapi organisasi ini harus terus hidup. Jangan dilihat bahwa kenapa organisasi mesti hidup ini karena ada sisi yang lain, bukan. Tetapi ini untuk memasyarakatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam TTKDH. Tidak hanya dari sisi pencaksilat, tapi dari siar dakwahnya. Gitu.
Luar biasa, Kang. Makasih banyak. Sama-sama, Saya Kang. sangat tertegun, sumpah. Sama-sama. Karena saya salah satu orang yang sangat mengagumi pencaksilat karena sempat lah begitu ya menjadi pernah pakai baju pangsi itu ya. Pangsi. Jadi saya kangen-kangen juga. Iya, udah lama kan nonton silat, lihat silat. Kang Wahyu, terima kasih banyak. Sukses dan salam buat teman-teman ya. Nanti kalau diundang kita ngobrol, jangan kapok. Siap. Baik pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah wawancara saya kali ini bersama Ketua Umum TTKDH Wahyu Nur Jamil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.